Proses pendidikan di institusi Polri untuk menciptakan sosok pengayom masyarakat tidak selamanya berbanding lurus dengan tujuan awal. Segelintir oknum polisi yang berprestasi justru berkubang dalam tindak kriminal. Kali ini menembak adik iparnya sendiri dengan 6 peluru sekaligus. Selamat siang pemirsa, saya Kenia Kusnaini. Selama 30 menit kami akan hadir dengan liputan khusus bertajuk Aksi Bengis Sang Polisi Berprestasi. Dan inilah Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Berniat menjenguk ibu yang sedang sakit, pertemuan Kompol Fahrizal dengan keluarganya saat pulang ke kampung halaman justru berubah menjadi tragedi. 6 peluru ditembakkan oleh sang perwira polisi ke tubuh adik iparnya yang langsung tewas di tempat. April 2018 malam, Jalan Tirtosari, Gang Keluarga, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, diwarnai suasana mencekam. Beberapa saat sebelumnya, baru saja terjadi penembakan dari dalam salah satu rumah di kawasan ini. Saat warga mendatangi tempat kejadian perkara, seorang penghuni rumah ini, Jumingan, telah tergeletak berlumuran darah. 6 butir peluru bersarang di kepala, dada, dan perut pria berusia 33 tahun ini. Yang mengejutkan, penembak Jumingan ternyata adalah kakak iparnya sendiri, Kompol Fahrizal, 41 tahun. Berdasarkan kronologis dari kepolisian, peristiwa ini berawal saat Kompol Fahrizal yang sedang cuti dari tugasnya sebagai Wakapolres di Lombok Tengah pulang ke rumah orang tuanya di Medan bersama sang istri untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Tiba di rumah sang ibu sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, adik pelaku, Heni Wulandari, kemudian mempersilahkan Fahrizal masuk. Pelaku dan istrinya kemudian bercengkrama bersama ibunya, Heni, dan juga suami Heni, Jumingan, di ruang tamu. Saat Heni membuat minuman di dapur, ia sempat melihat Fahrizal memijat ibunya. Namun entah apa masalahnya, suasana hangat ini langsung berubah drastis. Menurut Heni, tiba-tiba kakaknya tersebut menodongkan senjata ke arah ibunya. Korban, Jumingan, langsung melarang aksi nekat kakak iparnya. Pelaku pun langsung berbalik meletuskan pistolnya ke arah Jumingan. Melihat suaminya bersimbah darah, Heni langsung lari ke dalam kamar dan mengunci pintu karena ketakutan. Fahrizal sempat menggedor pintu kamar Heni, tapi ibunya melarang Heni keluar dari kamar. Setelah kejadian, Fahrizal pun menyerahkan diri ke kantor polisi ditemani oleh ibunya. Sejumlah tetangga sempat mendengar suara tembakan. Saat mendatangi rumah ini, mereka melihat Jumingan masih bernafas sebelum akhirnya tewas di tempat. Pembunuhan tragis di dalam keluarga ini menimbulkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang menyebabkan Kompol Fahrizal begitu beringas meletuskan tembakannya pada adik iparnya? Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Motif pembunuhan dalam suatu keluarga bisa dilatar belakangi berbagai hal. Dendam dan sakit hati menjadi salah satunya. Benarkah alasan ini pula yang menjadi pemicu Kompol Fahrizal menembak adik iparnya? Atau alasan yang tak masuk di akal seperti mendapat bisikan gaib yang menjadi penyebabnya? Bila sebelumnya Kompol Fahrizal yang pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Medan ini kerap mengadakan gelar perkara kasus kejahatan,
Maka yang terlihat kali ini justru sebaliknya. Memakai baju tahanan, Farizal dihadirkan sebagai pesakitan dalam gelar perkara yang dilakukan Polda Sumatera Utara 5 April lalu. Kali ini, ia justru menjadi tersangka pembunuh adik iparnya sendiri, Jumingan. Sejumlah barang bukti seperti pistol, proyektil peluru, dan kartu keanggotaan polisi tersangka telah disita polisi sesaat setelah pelaku menyerahkan diri di malam naas itu. Ironisnya, pelaku sama sekali tak merasa menyesal telah menghilangkan nyawa suami adiknya tersebut. Pertanyaan yang menarik adalah, apa kamu menyesal? Gitu ya? Dia mengatakan tidak, itu biasa aja. Tetapi ketika datang keluarganya, anak-anaknya kemudian dia haru. Polisi menduga pembunuhan dilakukan pelaku sudah direncanakan. Pasalnya, ia sengaja membawa senjata api dari tempatnya bertugas di Nusa Tenggara Barat ke rumah orang tuanya di Medan. Padahal saat itu ia sedang cuti. Bagian yang menjadi pertanyaan kami, kenapa dia izin sudah dipegang, kemudian tinggalkan kesatria, artinya di luar wilayah, kok harus membawa barang ini atau senjata ini, tidak boleh. Motif terkait penembakan ini memang masih simpang siur. Awalnya penyidik menduga ada motif dendam di balik penembakan yang dilakukan Farizal. Kepada polisi, pelaku sempat mengaku kesal lantaran adik iparnya yang tak punya pekerjaan tetap telah menelantarkan adiknya. Namun belakangan pengakuan tak masuk akal dilontarkan pelaku di hadapan polisi. Kalau kita lihat dari bagaimana cara yang bersangkutan melakukan penembakan terhadap korban, di mana 6 peluru itu bersarang di tubuh korban, ya 3 diantaranya di bagian perut, begitu 3 di kepala, itu patut diduga bahwa ada satu kemarahan yang besar, begitu ada masalah mungkin di internal di keluarga mereka. Nah, tetapi itu kita masih dalami karena kalau dari keterangan yang bersangkutan kenapa dia melakukan itu, dia menjelaskan bahwa itu ada satu bisikan untuk ini orang jahat lakukan pembunuhan, tetapi kan secara hukum itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun, apapun alasannya, yang jelas Kompol Farizal terancam akan dipenjara selama 20 tahun karena dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Seperti apa kesaksian tetangga yang melihat kedatangan Kompol Farizal ke rumah sesaat sebelum meletuskan senjatanya? Lanjutan kisahnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tentunya hanya di Turn Back Crime.